adalah salah satu memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan, yaitu wawancara seputar masalah pembiayaan. Di sini Pak, saya Sri Ayumi Nasution, mahasiswi IAIN Padang Sidimpuan, ingin menanyakan satu masalah bagian peminjaman, yaitu gimana Pak kalau misalnya seseorang itu ingin meminjam dana ke bank tapi masih di bawah umur atau masih anak-anak, gimana tuh Pak menurut Bapak? Kalau dia masih di bawah umur, kita sudah sepakat dulu ya di pelajaran kita yang di KUBS ya, di Sasar Murabahasa salah satunya, dia penjualan pembelian harus syarat hukum ya. Jadi kalau seandainya dia di bawah umur, berarti dia belum cakap hukum dong ya, berarti tidak bisa, karena efek daripada pembiayaan tersebut dalam jangka panjang, kalau seandainya nasabah ini tidak bayar, kita tidak bisa menuntut dari pengadilan pakai hukum perdata ya kan. Hukum perdata itu harus ada hukum orangnya. Kalau anak-anak mana boleh, walaupun dia punya usaha bagus, maka masih umur 15, 12 tidak boleh. Jadi Pak, kalau yang seseorang Pak meminjam cara nasabah tapi dia nggak punya agunan, kayak mana tuh itu Pak? Ya, untuk masalah agunan ya, memang sebenarnya agunan itu adalah merupakan, kalau di kita di masih dulu kan, kalau cara itu jaminan ya. Iya Pak. Tidak poin utama, tapi setidaknya itu adalah penting buat kita. Untuk apa? Untuk menimbulkan bahwa nasabah itu ada awareness, kemampuan dia untuk membayar itu ada. Kalau seandainya nasabah tidak mau bayar, kita apa yang mau kita jual ya Pak? Ya, ibaratnya saya minjam di bank sananya tapi nggak ada jaminannya, suka dia, suka dia lah. Kalau mau nggak bayar, nggak ada disita kok, itu bahasanya. Tapi itu walaupun dia tidak nomor satu, walaupun dia tidak nomor satu di dalam sistem privasi tersebut, itu dia nomor 4. Keterangan itu penting buat kita untuk menimbulkan kepada nasabah itu bahwa awareness dia, kemauan dia untuk bayar hutang itu ada gitu ya. Pak, kalau calon nasabahnya belum mempunyai usaha, bagaimana Pak? Ya kita survei dulu, makanya itu di dalam persyaratan pembiayaan di mana bank penaga ya, kalau bisa itu minimal 2 tahun lah sudah jalan. Karena kita kalau masih awal-awal kita takutnya apa, kita belum tahu kualitas dia bagaimana untuk mengelola usaha, itu tidak, nanti dari segi kemampuannya bagaimana dia gitu loh. Jadi harus ada usaha dulu minimal 2 tahun di kita ya, kalau bisa lebih 2 tahun bagus. Tujuannya apa? Kalau kita bisa mengetahui kemampuan dia, kapasiti dia gimana gitu, itu penting buat kita. Kita survei ke lapangan kan. Nah, kalau seandainya nggak ada usahanya, kalau kita survei baru mau buat, kemungkinan besar kan ditolak itu. Sebelumnya Pak, aku potong dulu sedikit. Iya. Bagian yang tadi, pertanyaan yang tadi masalah anak-anak yang belum bisa meminjamkan dana ke bank itu. Iya. Jadi kalau misalnya Pak, dia Pak masih anak-anak di bawah umur, tapi maksudnya belum bisa meminjam gitu syaratnya. Tapi dia udah mempunyai bisnis gitu, pandai berbisnis, dia berusaha. Jadi butuh untuk melanjutkan usaha dia ini, untuk mengembangkannya butuh dana dia. Jadi gimana tuh Pak solusinya atau jalan keluarnya gitu, biar bisa mendapatkan dana tersebut? Solusinya satu, orang tuanya yang mengajukan di kita, ya kan? Orang tuanya yang mengajukan di kita, atau saudara dia yang sudah berumur, yang sudah dewasa. Tapi lebih bagus orang tua lah, ya. Kenapa? Dia kan jaminannya itu punya orang tuanya. Kalau nanti tujuannya butuh pembiayaan untuk berusaha anaknya, ya nggak apa-apa, bisa. Tapi tetap dilakukan survei, ya orang tuanya kita bilang sama anak itu, karena resikonya bisa kalau anak-anak kita nggak bisa. Ya. Berarti bisa diwakilkan Pak? Bisa, orang tuanya lah yang minjam di kita. Tapi atas nama orang tuanya di sini. Kalau orang lain Pak, misalnya saya kan Pak, bukan keluarga, atas nama orang lain. Kalau yang minjam, tapi uangnya untuk dia itu. Agunannya atas nama, misalnya suratnya itu Pak, agunannya atas nama orang lain. Bisa, tapi resikonya besar. Misalnya tadi siapa anaknya, misalnya inilah mau minjam, kamu yang punya nama, namamu dibuat dia, tapi jaminannya sama jaminannya. Punya dia itu punya jaminannya. Ini aku Pak. Aku yang minjam Pak, Tapi dia. Bisa nggak apa? Cuma nanti di dalam pengikatan itu, dia harus hadir dalam akad. Dan harus dijelaskan dari awal, kalau seandainya nasabah ini tidak bayar on prestasi, maka Anda siap akan jaminannya akan dijual.
Itu harus dari awal kita bilang, jangan nanti mau enaknya aja di awal kan. Jadi Pak, kalau minjam itu Pak, berapa sih Pak dana awal yang diberikan bank untuk calon peminjam ini Pak? Kita di situ tidak ada patokan, tidak ada minimal. Berapa yang diminta nasabah? Iya, sesuai dengan kemampuan nasabahnya lah. Kita survei jaminannya berapa. Dulu kita kan di KUBS kan kita survei jaminannya berapa, lalu kita lihat kemampuan dia berapa. Kadang begini, kadang ada nasabah pingin dana besar, pinjam 100 juta, pingin dia. Tetapi survei jaminan cukup ya jaminan. Akan tetapi dari nilai kapasitas kemampuan dia itu bayar, nggak mampu dia 500 juta kalau bayar 5 juta. Jadi kita harus kita turunkan sesuai dengan kemampuan dia berapa. Kalau gini Pak, kan udah dikasih orang bank kayak bank nomor dapat pinjaman itu Pak, kayak macet terlambatan dia Pak, kredit macet itu kayak mana itu Pak? Maksud bayar itu, Pak bayar dia. Bulan ini Pak dia macet yang bayarnya. Ya kita perlu langkah-langkah di bagian bermasalah. Ya, yang pertama kita kasih surat peringatan dulu. Baru nggak mampu lagi dia bayar, kita kasih SP uang. Ya SP3, ini bagus bertanya itu apa sebab dia tidak mampu. Ada mungkin memang orangnya nggak mau bayar, ya kan? Kalau dia nggak mau bayar lagi, udah SP1, SP2, SP3 jebret. Tapi kalau dia memang kemampuannya yang menurun, dia mau bayar tapi kemampuan tidak ada, ya kita kurangkan angsurannya. Itu, Boleh Pak, direvisi. sama nih Pak yang Bapak bilang itu kayak surat peringatan, kayak pernah kan belajar Pak yang kalau 1. Iya, kalau 1 itu lancar. Oh, sama. Kalau 2 perhatian khusus gitu dia. Dan kalau 2 itu udah nunggak 1-30 hari. Kalau 2A. Jadi Pak, syarat-syarat yang harus dimiliki peminjam itu apa saja Pak? Syaratnya, syarat umum ya. Ya Pak. Data-data pribadi harus ada. KTP, KK, kartu keluarga, surat nikah, NPWP kalau ada. Kalau dia usaha ada SIUP, ada TDP. Ya, baru nilai jaminannya apa. Kalau soal laporan keuangan ini kan kita bisa survei ke lapangan, ya. Karena nasabah kita di sini juga rata-rata tidak ada laporan keuangan. Kita buat sendiri marketing ini. Kita survei karena kemampuannya berapa harta modal dia yang dia miliki seperti itu. Yang penting tadi data-data awal pribadi dia harus ada dulu. Ya, kalau data-data lain itu tambahan sebenarnya buat kita. KTP, kartu keluarga, surat nikah, Itu Pak, NPWP. data yang kayak mana? Kalau yang tadi Pak, yang diwakilkan itu pun data yang diwakilkan ikut juga? Atau data yang mau minjam aja? Data yang minjam betul, tapi kalau kamu menyerahkan jaminan, ya maka kamu harus menyerahkan KTP suami istri. Karena nanti kamu ikut akad. Pada waktu nanti ditangani akad perjanjian sudah disetujui, kamu dengan istrimu harus ikut di dalam akad tersebut. Karena ikut menjamin. Dan harus dibacakan oleh notaris. Jaminannya kan disebutkan jaminan rumah, SAM nomor sekian atas nama si jalan misalnya. Dia harus ikut. Dan ikut tanda tangan di dalam akad tersebut. Konsekuensinya harus paham. Jangan teman-teman di awal dapat duit, ya, tapi nggak paham konsekuensi, bahaya juga. Itu dia. Tahu kan konsekuensinya? Kalau seandainya dia menunggak, nggak mampu bayar, jangan mau dijual. Kalau dia takutnya nanti sudah terima duit, dia tenang aja nggak mau bayar. Nggak punya sahanya kok. Betul tidak? Itu yang ditakutkan nanti di lapangan. Jadi Pak, misalnya kan Pak, terjadi sesuatu yang musibah pada usaha si nasabah tersebut. Jadi siapa yang akan bertanggung jawab? Dan jika nasabah tersebut yang meminjam, yang menjalankan usaha tersebut meninggal ya Pak? Kalau meninggal Iya. kan ada asuransi, nggak asuransi. Nah, dia meninggal asuransi yang bayar sisa utangnya berapa? Jadi kalau yang kena musibah itu gimana Pak? Kalau musibah tidak ada asuransi dong. Ya, setidaknya kalau seperti tadi, yang dulu dia usahanya lancar, yang tiba macet karena apapun musibah apapun saja, ya kita revisi angsurannya. Itu Pak kan kena musibah itu Pak, datang itu langsung dari salah satu dunia itu Pak, entah yang musibah dibuat-buatnya Pak, entah yang apa. Soalnya kita lihat musibah itu apa? Mungkin kalau kebakaran misalnya kan terhadap jaminan kita, kan ada asuransi kebakaran kita jaminkan. Untuk mengetahui itu disengaja tidak, kita nggak paham itu. Penting ini kebakaran jaminannya, tolong ganti. Ada orang asuransi yang turun di lapangan. Asuransi turun di lapangan mengecek keberadaan daripada jaminan itu tadi. Kalau rumah jaminannya, maka yang turun ke bawah. Kalau kita nggak bisa memastikan itu disengaja tidak kan.
Kita nggak punya ilmu untuk itu. Ya. Jadi Pak, kalau mengenai peminjam yang mengatasnamakan orang lain itu Pak, apakah di sini sudah sering terjadi Pak kasus seperti itu? Ada apa-apa. Seperti tadi anaknya yang minjam, orang tuanya yang surat orang tuanya. Karena orang tuanya mungkin udah lewat umur kan, umurnya 60 nggak boleh. Atau umurnya sudah 55 nggak boleh pinjaman misalnya. Ada yang masih muda anaknya yang mengajukan. Kalau yang mengajukan apa Pak, anaknya kan mengajukan tapi agunannya itu masih proses mau atas miliknya mau diserahkan sama dia itu dia langsung menerima Pak, masih proses dia pemindahan. Enggak lu bagus bang aja yang balik namakan, lebih aman kita. Kalau prosesnya di luar daripada kita yang proses, kita tunggu selesai dulu dong. Ya kan kita nggak yakin dong, itu nggak. Terbagus dari awal ini surat atas nama orang tua mau dibalik namakan atas nama saya. Ya udah kita yang proses, bank yang proses sama notaris. Jadi nanti kalau sudah selesai pembelian itu sertifikat udah atas nama anak, bisa nggak apa-apa. Tapi kalau kamu proses sendiri, kamu balik namakan sendiri, kita nggak yakin kita. Udah selesai dulu lah. Resikonya besar. Takutnya sudah uang cair nggak diurus jaminannya. Bisa aja kan? Kalau jaminannya Pak di tempat lain misalnya kan di penyambungan gitu Pak, tanah sawah, Iya. itu jaminannya itu kan mana? Nggak apa-apa, bisa biasa aja. Kita di sini kan jaminannya di SOSA. Bisa. Nggak ada masalah, nanti kita survei jaminannya. Ya kan? Jadi Pak, cara perhitungan apa itu Pak gimana? Perhitungan angsuran pinjaman itu gimana? Ibaratnya nggak Pak 100 juta yang pinjamnya itu. Iya. Ibaratnya berapa kira-kira? Oh, gini, kalau masalah margin rate ya, itu memang tergantung kebijakan kantor pusat. Cuma kan kita karena sistem kita jual beli murabah, kita ada dibuatkan margin paling rendah sekian, nanti margin paling tinggi sekian. Kita tinggal menjual, sehingga ada satu nasabah di kota dengan di nasabah lain itu bisa beda, nggak bisa kita marginalkan sama gitu. Misalnya kalau di Sidirwan kita buat margin rate misalnya 13%. Nanti kalau kita ke SOSA, kita bisa buat 17 atau 16. Kenapa? Karena kita ada biaya yang harus kita di sana. Betul tidak? Kan ada biaya kita mahal dong. Takutnya nanti kalau dia nunggak kita nagih di sana pakai BBM kita udah berapa habis. Berarti beda Pak yang agunan di luar sama yang Iyalah. Maka itu margin tingkat keuntungan bank itu beda-beda. Nggak bisa kita samakan. Maka itu kantor pusat itu memberikan paling rendah sekian ya, paling tinggi sekian. Tapi yang paling tinggi ini juga masih bisa kita jual lebih tinggi lagi. Kalau nasabahnya mau nggak ada masalah. Tapi yang nggak boleh itu lebih rendah daripada ketentuan. Nah itu dia. Dananya yang banyak-banyak. Iya Pak. Apa? Kalau apa Pak udah cerai suami istri, Ini maksudnya? agunan kan Pak atas nama orang itu, tapi masih ada di kakak. Iya, di kakak Pak, maksudnya masih Waktu statusnya gini, masih menikah. mungkin waktu gitu. pengajuan dulu masih bareng, Iya. ya kan? Iya. Tiba-tiba sudah jalan pembiayaannya di tengah jalan mereka sudah pisah, betul ya? Iya, Pak. Nah, ini nanti kita lihat kalau seandainya nanti sudah lunas, ya sudah lunas nasabah itu sudah lunas, maka yang mengambil jaminan di sini harus dua-dua, nggak boleh satu-satu. Misalnya kamu sama ini, sudah lunas saya ambil aja jaminannya, nggak boleh. Atau sebaliknya kamu sendirian datang ke kantor, ini nggak ada ikut datang nggak boleh. Paling kalau sudah cerai, sedangkan yang masih belum cerai aja nggak boleh. Aturan di kita, kalau jaminan itu sudah lunas, yang mengambil jaminan di kantor itu harus suami istri. Kalau nasabah ya, kalau beli jaminannya suaminya, istrinya harus ikut tanda tangan lah, biar untuk memastikan gitu, untuk mengantisipasi. Kayak gini Pak, kayak kasus misalnya kan yang kayak tadi bercerai gitu. Ada kan Pak itu kayak mana bukan bercerai dia, cuman udah lama Pak pisah gitu, nggak pernah jumpa lagi gitu. Itu Pak gimana? Pertamanya orang itu meminjam uang kan masih barengan gitu, masih baikan gitu. Tiba-tiba di tengah jalan orang itu pisah gitu. Tapi nggak pernah apalagi Pak berhubungan gitu, nggak pernah jumpa, udah jauh gitu. Contohnya Pak si istri pergi Pak ke Malaysia Apapun ceritanya nggak bisa jaminannya diambil sendirian. Jadi Pak itu bertahan gitu Iya, bertahan sini. pada pihak bank gitu. Iya. Karena kita maaf ya, kadang-kadang kita boleh bantu nasabah tapi jangan sampai merugikan kita.
takutnya itu harta gini-gini. Kalau seandainya diambil oleh suaminya, ya kan, suaminya aja yang datang ke kantor, kita kasih, tiba-tiba 5 tahun akan datang istrinya kemari, istrinya nggak tahu dia sudah diambil jaminannya, kan bisa repot kita. Iya. Yang disalahkan itu bukan kita, yang disalahkan banknya. Lebih bagus, ya udah sini aja aman. Kalau mereka perlu datang berdua, mau dijual rumah itu, mau apa, terserah mereka. Betul kan? Resikonya besar. Kalau nasabah itu sampai komplain dia istrinya ke kita, kenapa kalau kamu kasih keluaran jaminan? Bilang itu nggak bisa. Harus berdua. Hey, feeling good, like I should. When in dark, I walk around the neighborhood. Feeling blessed, never stressed. Got that sunshine on my Sunday best. Yeah, hey, every day can be a better day despite the challenge. All you gotta do is leave it better than you found it. It's gonna get difficult to stand, but hold your balance. I just say whatever, cause there is no way you're around it. Everyone falls down sometime, but you just gotta know it'll all be fine. It's okay. It's okay.